Di kampung ini benar-benar berada di bawah jurang, di bawah lembah yang hanya ada 17 rumah yang dihuni 15 orang. Ya mau ini loh. Ini rumah istilahnya semua ini. Semua sampai tanahnya itu 80 juta. Tapi itu tadi yang membeli itu tidak berani nempati. Tapi pergi, gitu nggak? Iya. Akan dijual lagi ya, ada yang membeli. Rumah sama tanah itu 80 juta. 80 cuma. Murah banget ya. Rumahnya 3 Mas. Oh ya Allah. 3 rumah, dulur. 3 rumah. 80 juta. Siapa yang mau? Pasti ada sebab musababnya. Ini kan tadi di belakang kamera menceritakan siapapun yang menghuni rumah di sini itu tidak bisa nambah dan tidak kurang. Iya. Ya, itu seperti apa sih Pak? Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini ya kita berada di sebuah desa yang desa ini berada di bawah lembah atau di bawah jurang. Karena apa? Akses masuk ke desa ini harus melewati jalan yang sangat curam dan sangat ekstrim yang dinamakan desa dusun apa Pak? Kendali Soto. Dusun Kendali Soto, Desa Alas Tuwong ya. Iya. Kecamatan apa? Poncol ya, Magetan, Jawa Timur. Dan saat ini kita ditemani Mbah Suparlan atau Pak Suparlan selaku kepala dusun. Kita sambil jalan, Mbah. Kita sambil jalan menceritakan tentang sebuah desa yang sangat unik ini yang berada di bawah lembah. Ada berapa rumah, Mbah Paran, di sini? Di sini itu semuanya 17. Ya. Tapi sini itu kalau zaman dulu itu dinamakan Kampung 15. Kampung 15. Iya, gitu. Padahal rumahnya ada 17. 17 tapi yang kosong itu banyak, Mas. Yang kosong banyak. Banyak. Ini ada sudah 3 tempat ini. Kemarin yang satu sudah dibongkar. Dibongkar? Iya. Dijual? Enggak payu dijual. Oh. Enggak ada yang beli. Jadi rumah di sini tuh enggak laku dijual? Enggak laku. Padahal udah ditawar-tawarkan ya Pak? Ya sudah Mas. Sudah ditawar-tawarkan kemana-mana. Tapi anehnya tidak ada pembeli yang berani membeli? Enggak ada. Itu yang dijual itu otomatis rumahnya dari pohon jati atau kayunya jati? Iya, ya? jati. Karena kan bisa dibongkar dan diangkut. Iya. Kan gitu. Ini itu masih Mas itu. Coba rumahnya. Kita ke sana Pak. Iya nanti. Oke. Jadi ada rumah yang termasuk mewah nggih? Iya. Kalaupun misalnya dijual tuh sampai berapa itu laku rumah jati itu? Kan mewah tuh. Iya, mau ini loh. Ini rumah istilahnya semua ini. Semua sampai tanahnya itu 80 juta. 80 juta. Tapi itu tadi yang membeli itu tidak berani nempati. Akan dijual lagi ya, ada yang membeli. Rumah sama tanah itu 80 juta. 80 cuma. Murah banget ya. Rumahnya 3 Mas. Oh ya Allah. 3 rumah dulu. 3 rumah. 80 juta. Siapa yang mau beli ke sini, pindah ke sini. Nah, tapi nanti ada cerita unik. Iya. Kenapa kok tidak laku seperti itu, dijual padahal murah ya Pak Paran ya? Iya. Kita eksplor rumah yang ditawarkan. Enggak ada yang beli. Iya. Kalau ukuran rumah jati besar dengan harga segitu apalagi 3, itu bisa dibilang obral Pak ya? Iya. Diobral ngoten nggih. Diobral tapi ya itu. Sampai sini perbatasan Mas. Oh, ini rumahnya. Ini. Itu loh. Bisa. Oh iya ya. Jadi lahannya ini sampai bawah sini ya? Iya. Luas ya Pak ya? Iya. Dan suasana kampung ini sangat damai sebenarnya. Ya. Damai ya Pak ya? Damai. Dan kampung di sini rumahnya tuh besar-besar loh. Di depan sana pinggir jalan tuh. Wow. Mewah-mewah. Apalagi rumahnya Pak Parlan. Mewah banget loh. Seperti villa. Ini Pak. Ini iya. Belakang itu juga. Belakang itu juga. Ini loh. Oh ini ya. Itu. Oh, itu kemarin kan sampai sini tuh rumahnya. Ini 3. Yang ini sudah diturunkan. Sudah dibongkar. Bongkar. Kayunya sudah dikumpulkan ya. Iya. Soalnya akan rubuh. Oh, besar loh ya. Iya besar loh. 80 juta ini di kota udah. Oh, 300 lebih nih rumah ini. Apalagi sama tanahnya. Oh, insyaallah.
Masa gede ini lho, nggak laku. Jati semua loh itu. Iya jati. Rangka-rangkanya, usuk apa usuknya juga itu atapnya. Dia juga jati loh. Jati semua. Tapi di sini tuh ya gitu. Nah, kalau ke sana lagi sudah nggak ada, Pak? Sudah ya? Ya, itu tempatnya orang perumahan sendiri. Kita cerita. Ini kan sudah kosong semua juga. Kemarin di situ. Itu ada rumahnya juga? Ada. Kosong. Yang satu sudah dibongkar, tapi ya yang bongkar anak putunya. Anak cucunya? Iya, anak cucunya. Iya Pak Parlan, sebentar. Pasti ada sebab musababnya. Ini kan tadi di belakang kamera menceritakan siapapun yang menghuni rumah di sini itu tidak bisa nambah dan tidak kurang. Iya. Ya, itu seperti apa sih Pak? Penduduknya seperti apa? Kok nggak bisa tambah penghuninya gitu? Ya sebetulnya kalau tujuannya orang sini, kalau mempunyai anak, cucu, itu kan dirumahkan di sini tuh, Mas. Iya. Tapi ya itu, kok bisa gitu itu saya enggak tahu ceritanya zaman dulu itu di mana itu, enggak tahu. Misalnya gini, misalnya ada orang yang punya keturunan atau anak, itu ya, ketika sudah menikah tidak boleh membangun rumah, harus menempati rumah yang sudah dihuni itu, tidak boleh menambah rumah gitu maksudnya. Biasanya gitu loh Mas. Sebetulnya ya banyak yang membuat, tapi nanti kalau di tempat itu pasti ada loh yang gitu. Contohnya Mbah, cerita apa? Pernah kejadian apa? Misalkan pernah bangun rumah atau pernah menjual rumah di sini akhirnya mendapat mara bahala atau apa seperti itu. Gimana? Kalau itu nyatanya itu nggak ada loh, Mbak. Belum ada yang istilahnya yang membeli rumah. Belum ada. Ya intinya tidak pernah terjadi musibah, tapi pergi, gitu nggak? Iya. Pergi dengan ya mungkin ada saja konflik seperti apa sama keluarga, dan akhirnya nggak kerasan, akhirnya meninggalkan rumahnya. Iya, biasanya. Terus pernah kejadian Mbak, mencoba tinggal di sini, jadi warganya lebih dari 17, tapi ada yang meninggal seperti itu ya Mbak ya tadi. Tadi kalau meninggal itu soalnya itu belum sampai gitu, belum sampai. Ini rumah ini kemarin itu ya yang membeli itu sering di sini, tapi lama kelamaan ini tidak berani. Pernah dihuni, pernah laku. Iya, tidur di sini ya pernah, tapi lama kelamaan itu kok istilahnya rumah saya itu di mana itu orang nggak berani ke sini. Oh gitu Mbak, jadi pernah aku juga dihuni, tapi yang menghuni itu nggak kerasan. Oh nggih, niki panen apa? Ron teng Jericho. Ron kok. Oh nggih, nggih Mbak, ngatos-ngatos. Daun pisang. Iya. Oh gitu. Berarti Mbah Parlan dari Mbah Parlan kecil sampai sekarang intinya warganya ya segitu aja gitu ya, nggak nambah nyatanya gitu ya? Iya. Biasanya gitu. Banyak rumah tapi banyak yang kosong. Banyak rumah banyak yang kosong. Hanya 17. Iya, rumah. Itu rumah sebelah sana kan ada rumahnya adik saya. Orangnya juga pergi ke Kalimantan nggak pulang. Sekarang ya saya yang mempunyai. Satu keluarga. Iya. Oh, dengan seperti itu ya Bang ya. Iya. Dengan alasan yang nggak bisa terka. Ini kenapa kok kesana nggak pulang gitu nggak bisa? Mungkin nggak. Ada aja itu. Ada aja. Sambil jalan ya Mbak. Iya. Ini kalau di pinggir jalan raya kita sambil jalan, rumahnya bagus-bagus Bang ya? Iya. Mayoritas orang sini tuh usahanya apa sih Mbak? Orang sini ya biasanya yang paling banyak ya petani Mas. Petani ya paling banyak? Petani. Terus peternak ya? Iya juga peternak sapi? Sapi. Ya karena itu yang di atas tuh kandang sapi? Kandang sapi itu juragan Mas yang punya. Juragan? Iya. Tukang kirim ke Bandung. Oh ya, jadi daerah sini itu sangat terkenal dengan sapi-sapi yang sangat jenis ya. Dan pernah juga ada kontes yang sempat mendapat rekor muri kalau nggak salah. Sapi terbesar dan terbagus ya. Iya. Ini ya orang ini yang punya ini ya. Iya. Biasanya
orang dari Bandung dari mencarinya kan ke daerah sini. Gitu. Dari Iya. Jawa Timur juga ya tentunya ya, Pak ya. Iya, yang lembunya beratnya 1 ton, 1 ton lebih. Biasanya daerah sini. Oh, ambilnya dari sini. Iya. Pantesan loh rumahnya bagus-bagus. Bukan TKI ya, Mbak ya. Pengusahanya bukan usaha dari tenaga kerja Indonesia atau apa? Ya, sebagian Mas. Itu ya, sebagian ada. Ya, sebagian ya juga ada. Jadi kampung ini benar-benar berada di bawah jurang, di bawah lembah yang Iya. hanya ada 17 rumah yang dihuni 15 orang ya, Mbak ya. Iya. Kalau untuk jiwanya, orangnya berapa orang, Pak? 50-an. 50 jiwa ya. Iya, sekitar 50-an. Nah, ini kalau ke pasar juga lumayan jauh loh, Mbak ya. Ke Pelausan ya pasarnya ya. Pasarnya Nah, mana? enggak Mas, ya itu Di balik tepi jalan itu kan ada itu pasar kecil. di tepi jalan. Ya, lurus ya juga ada. Nggak sampai ke Pelausan gitu ya. Ya, kadang-kadang ya ke sana. Tapi zaman sekarang sudah diantar dengan orang Iya. nyayuri Keliling itu, ya. keliling. Dagang itu. keliling. Dagang keliling itu apa aja kan sudah diantar ya. Mbah, di desa ini pernah nggak ada kejadian mistis seperti misalnya gini, untuk tiap-tiap daerah itu kan kadang ada acara ruat desa gitu, Mbak ya, sambil jalan. Oh gitu. Ada nggak di sini? Ada Mas. Ada. Tiap tahun. Tiap tahun di sini. Iya toh tiap suro. Itu pasti. Ini orang 15. Iya. Itu nanti kalau istilahnya apa tadi? Ruat desa. Ya, ruat desa itu membawa panggang tumpeng satu-satu per rumah. Per rumah gitu. Iya, Di mana, Mbah, lokasinya? lokasinya di sini. Mau di pertigaan ini. Ya, tempat pertigaan ini. Nanti orang di sini semua kumpul semua. Pokoknya satu rumah itu keluarganya berapa orang mengumpul jadi satu. Jadi satu, dan itu dilakukan Ya. tiap tahun. Tiap tahun. Nanti di sini tewalilan, Iya. bertalilan, terus acara selamatan itu. Terus pernah nggak ada kejadian ketika warga lupa di waktunya ruat desa tidak ruat desa, pernah nggak ada kejadian seperti itu? Enggak ada tuh Mas. Wong. Selalu rutin gitu. Rutin tuh Mas. Oh, geng. Wong itu malah yang membentuk itu orang putri-putri itu loh. Orang putri-putri itu Perempuan-perempuan. perempuan itu biasanya tiap minggu kan kerja bakti Oh. jalan ini Mas. Nggih. Bersih-bersih ini orang perempuan semua. Jadi itu perempuan. Iya, Lah tiap laki-laki minggu. yang cowoknya kemana? Cowoknya enggak malah. Malah kebalik. Iya, Jadi yang lebih aktif itu malah wanita. wanita. Perempuannya tidur. Lakinya tidur. Ya kalau ada yang longsor, ada Oh, anu, baru seperti itu itu. baru. Jadi yang pekerjaan berat-berat itu Iya, bukan laki-laki, yang iya. kadang-kadang nyabutin rumput itu perempuan. Ya perempuan. Seperti itu. Tiap minggu pagi. Ini kan membuat kas 5.000-an. Nanti yang gitu. tidak hadir, enggak bekerja di jalan, minggu pagi itu didenda 10.000 untuk kas. Untuk uang kasnya ya. Iya. 10.000. Iya. Kalau yang bau bandel malah nggak datang terus bayar, yang penting membayar. Belajar gitu ya. terus malah teman-temannya ya seneng Nah, toh. ini sepertinya bau bandel ini, Mas. Iya. Bau bandel ini nggak pernah datang kerja bakti ini. Ya saya gitu, bersih-bersih orang perempuan. Di sini penduduknya mayoritas banyak laki-laki atau perempuannya? Gimana? Di sini banyak Di laki-lakinya. sini mungkin banyak perempuannya. Lebih banyak perempuannya. Ya. Berarti desa kekurangan laki-laki, Bang. Ya enggak kekurangan, tapi kalau jiwanya gitu. Oh, gitu. perempuan. Banyak perempuannya ya. Oh. Hampir imbang lah laki-laki dan perempuan kan. Iya, imbang, Data penduduknya ya, sensusnya ya. Oke. Di sini. Oke, Pak Farlan, terima kasih. Iya. Sudah berkenan mendampingi kami menceritakan tentang keunikan ya sebuah desa yang berada di bawah lembah yang hanya ada 17 rumah yang lebih dikenal dengan nama Kampung 15. Iya. Semoga warga sini semua diberi kesehatan, keselamatan, Ya. baik siang dan maupun malam hari. Iya, masih. Semoga semua sukses selalu, Pak. Iya, Tino, nggih. masih. Oke, terima kasih untuk tahun kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.